Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nada Narendra Dita, kelas 4B akan mempresentasikan hasil risetku tentang keanekaragaman budaya yaitu wayang orang di Taman Sriwedari Solo. Wayang orang itu apa sih? Wayang orang diciptakan oleh Sultan Hamengkurat ke-1 pada tahun 1731. Seperti namanya, jenis wayang ini tidak menampilkan boneka-boneka wayang, tetapi menampilkan manusia-manusia sebagai pengganti boneka-boneka wayang tersebut. Mereka mengenakan pakaian sama seperti hiasan yang dipakai pada wayang kulit. Sumbernya adalah pelajaran.co.id. Mengapa aku memilihnya? Aku pernah menonton teater saat kecil dan aku tertarik. Kata ibuku, pertunjukan teater khas Indonesia salah satunya adalah wayang orang. Pertunjukan wayang orang yang terkenal ada di Taman Sriwedari, yaitu berada di kota Solo. Wayang orang Sriwedari ada dari tahun 1910. Sumbernya adalah detik.com. Permasalahan dan perubahan. Yang pertama, semakin banyak kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga minat generasi muda lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan asing dan modern. Sumbernya adalah budayawan Solo Tugimin, dilansir dari tumpi.id. Yang kedua, kurangnya informasi dan pengetahuan tentang kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Sumbernya Rido Oktav di jurnal Mengapa Generasi Muda Lebih Tertarik Budaya Luar Negeri Daripada Budaya Negeri Sendiri. Yang ketiga, Taman Sriwedari sempat tutup karena tidak bisa membayar sewa gedung. Sumbernya nasional.tempo.co. Yang keempat, terjadi sengketa tanah di mana gedung wayang orang berdiri. Sumbernya adalah www.solopos.com. Yang kelima, dulu pertunjukan berlangsung setiap hari, tapi semenjak pandemi hanya hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sumbernya sama dengan nomor 4. Yang keenam, dulu penonton bisa memenuhi kursi yang tersedia. Namun pada 2017, dari 500 kursi hanya terisi 20. Sumbernya sama dengan yang nomor 1. Solusi. Yang pertama adalah iklan. Agar semakin banyak yang mengenal wayang orang dan tumbuh kebanggaan terhadap budaya negeri sendiri, kita dapat mengiklankan melalui media sosial. Jumlah pengguna media sosial lebih besar daripada jumlah orang yang menonton TV. Menurut data indonesia.id, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Sementara menurut tekno.okezone.com, jumlah penonton televisi hingga bulan Juli 2020 adalah 96 juta. Lokasi. Menurutku, lokasinya bisa ada di tempat-tempat yang ramai atau sering dikunjungi orang, seperti di mal, taman hiburan, pasar malam, atau diselenggarakan secara daring. Hal ini bisa dimusyawarahkan bersama-sama sesuai dengan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Yang ketiga, penggalangan dana. Menggalang dana secara online sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Kita mengumpulkan dana dengan cara bekerja sama dan bergotong royong yang termasuk pada sila kelima. Bahasa. Agar semakin banyak yang tertarik, wayang orang bisa memakai tulisan penerjemah saat live streaming Instagram, Facebook, TikTok, atau YouTube. Dengan begitu, kita tidak mengurangi kearifan lokalnya sesuai pada sila ketiga dari Pancasila, yaitu menghargai budaya dan suku bangsa yang beragam. Ayo kita bersama-sama melestarikan wayang orang. Demikian presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.